peternak rumahan yang sedang belajar untuk mencoba beternak skala rumahan yang tinggal di sebuah pedesaan. Video ini kami buat tak lain hanya untuk memberikan hiburan saja buat sahabat-sahabat dimanapun berada yang secara kebetulan sedang mau memulai untuk beternak, terutama entok. Kenapa harus beternak entok? Itulah pertanyaan yang mendasar. Terutama pertanyaan itu ada di diri saya dulu pada saat saya baru mau memulai. Kenapa saya memilih untuk beternak entok? Pertama, entok harganya tidak terlalu mahal untuk mendapatkan bibit-bibitnya. Yang kedua, entok akhir-akhir ini sudah mulai dilirik sama peminat atau konsumen, atau pasarnya sudah mulai bagus. Nah, tentunya di sini kita harus siap mental, dalam arti menambah kerja keras kita. Contoh, ini saya pagi hari sebelum berangkat aktivitas di luar, saya mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu menyediakan pakan. Karena pakan itu tak lepas dari apa yang namanya kewajiban kita sebagai pemilik peternak. Awalnya saya pelihara entok ini hanya 4 ekor. Hanya 4 ekor saja, dan alhamdulillah saya telatenin, kemudian tumbuh berkembang menjadi ya cukuplah, istilahnya seperti itu. Nah, ternyata di sini banyak sekali pertanyaan atau momok yang menakutkan. Katanya kalau pelihara entok itu nantinya akan merugi. Seperti itu, akan merugi karena harga jual dan harga pakan itu tidak setara. Nah, sudah sering kali saya buat untuk konten ini, namun tidak apa-apa. Memang betul harga entok yang kita jual tidak sebanding dengan pakan yang kita keluarkan. Namun di sini saya sekali lagi bahwa pakan itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita untuk pandai-pandai memanfaatkan situasi yang ada di sekitaran kita. Contoh, jika kita selalu mengandalkan pakanan yang beli di toko, tentunya kita jelas akan merugi. Namun binatang entok ini adalah binatang yang cukup gampang. Dikasih pakan apa aja dia akan mau. Apalagi tidak ada makanan lagi selain itu, pasti dia akan mau. Sebut saja, katakanlah dia potongin kangkung halus-halus lalu dicampur dengan dedak, dia nggak makan, pasti lama-lama akan dimakan dan habis. Seperti itu. Daun talas seperti ini dipotong, dikasih dedak, dibiarkan saja, itu nanti habis, dan dia akan suka itu karena terbiasa. Kalau udah biasa dikasih kangkung, dikasih pur, belum tentu mau. Seperti itu. Jadi pada intinya itu dia suka karena biasa. Dia mau makan karena terbiasa dikasih itu. Tapi kalau selalu berpindah-pindah, maka dia tidak akan mau. Tapi perlu adaptasi dulu. Seperti kasih eceng gondok, awalnya dia tidak mau, tapi kalau dibiarkan terus-menerus maka dia akan mau. Sayur-mayur yang dari pasar pun seperti itu. Jadi intinya makanan apa saja dia akan mau. Seperti itu. Yang penting jangan pindah-pindah. Kalau saya pakai kempru, ya udah kempru saja seperti ini. Nah, itu
kempro talas yang sudah saya parut, saya campurkan dengan konsentrat dan sedikit puruk pedaging. Dia nggak mau seperti itu, tapi lama-lama nanti akan habis. Nah, kalau sudah habis berarti kemana larinya itu? Berarti ke dalam perut entok itu. Jadi jangan panik kalau kita kasih tidak mau seperti itu. Dia lama-lama akan mau habis seperti itu. Jadi itulah salah satu penyebab orang tidak mau pelihara entok, karena harga jual dan harga pakan tidak setara. Namun teman-teman jangan salah, kata siapa entok itu harga jualnya murah, karena zaman sekarang itu zaman teknologi yang sudah modern. Kita bisa jual melalui online, kita bisa jual melalui grup-grup, ya. Kita bisa masukkan ke restoran-restoran, atau yang sangat sederhana saja, kita bisa panggilkan pedagang obrok yang ada di pasar untuk datang ke rumah kita untuk menawarkan dagangan yang kita tawarkan, seperti itu. Itu salah satunya. Yang berikutnya adalah kandang. Saya suka dengan entok, kandangnya tidak terlalu bagus dan sangat sederhana. Contoh saya buat dari tenda-tenda seperti itu. Namun itu tenda itu sebenarnya sederhana sekali, namun fungsinya sangat penting sekali. Contoh sekarang lagi musim penghujan, nanti kalau hujan dia masuk ke dalam. Bagi yang mau hujan-hujanan silahkan hujan-hujanan. Jadi kami kasih tempat terbuka untuk mereka yang mau hujan-hujanan. Saya kasih tempat yang tertutup bagi mereka yang mau tidak kehujanan, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sarang bertelur. Untuk sarang bertelur kami buatkan seperti itu. Itu di sana ada sarang bertelur, jumlahnya sekitar 14 sarang. Jadi bagi entok manapun yang siap untuk bertelur, mereka akan masuk ke sana dan untuk selanjutnya bertelur. Nah, setelah sudah bertelur mengeram menetas, kita angkat telurnya, kita bisa taruh di sini, di tempat penghangat, seperti ini. Ini adalah tempat untuk menghangatkan si entok-entok itu. Ini sudah pada makan, sudah pada kenyang, jadi pada ngumpul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa siapkan air minum dan siapkan pakan. Jadi nanti ini setelah pada makan dia akan ngumpul-ngumpul seperti ini, ya. Nah, akan ngumpul-ngumpul seperti ini. Nah, itu tahapan-tahapannya, teman-teman, ya. Jadi semuanya kita harus memahami dulu memang karakter dari peliharaan kita. Nah, ini kalau kita kembangkan, kalau kita besarkan, butuh waktu 6 bulan untuk mencapai produksi telur, ya, seperti ini. Ini nanti 7 bulan yang akan datang, jika yang jantan maka yang jantan siap untuk ngawin, jika yang betina maka dia siap untuk bertelur, kurang lebih seperti itu. Nah, atau teman-teman kepingin menggunakan plastik UV. Nah, fungsinya plastik UV, kalau hujan dia tidak hujan, kalau panas tetap masuk ke dalam. Namun agar panasnya tidak menyengat, kita bisa tambahkan jaring paranet. Jaring paranet itu bisa beli di toko bangunan, 1 meternya 18.000, seperti itu. 1 meter 18.000, tapi kita akan dapat 3 meter. Contoh, ini ke sana 3 meter, ke sini 2 meter, harganya 30.000, teman-teman. Seperti itu. Ke sini 2 meter, ke sana 3 meter, itu cuma 36.000, seperti itu. Nah, jangan lupa juga setelah kandang sudah jangan lupa kita buatkan kolam seperti ini. Kita buatkan kolam seperti ini, fungsinya ini untuk mandi, ya teman-teman, untuk mandi. Jangan lupa juga ini harus setiap hari diganti, cara menggantinya sangat mudah. Kita hanya buka saja
di bagian sini, maka si kolam itu akan cepat mengalir seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit video ini, semoga bisa menghibur, bermanfaat. Jangan lupa bantu dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya ya teman-teman. Jangan pula lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, Kandang Java dan Java Flower Farm mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Bagi teman-teman yang mau berkomentar, silahkan kasih masukan buat kami untuk kedepannya, agar saya mau membuat konten-konten apa yang sekiranya konten saya ini bisa memberikan atau mengedukasi atau apalah seperti itu ya. Karena kami juga kalau tidak ada masukan dari sahabat-sahabat teman-teman subscriber kami, saya bingung juga saya mau bikin video apa ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau mengorder, silahkan, ini ada nomor WA di pojok kanan bagian atas, dan kami siap bantu untuk mengirimkan sampai ke luar pulau. Dari Kota Malang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.